Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Salma Labibah. In this video, I will presentation my book review. The title is A Little Princess by Frances Hudson Burnett. I read edition published in 1994 by Wordsworth. Sorry, I permission to speak Indonesia. Jadi yang di sini sekarang ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada author of the book. Jadi ini menceritakan tentang authornya atau penulisnya. Lalu yang kedua itu about the book. Yang kedua ini saya akan menjelaskan isi tentang bukunya, lalu what I learned. Jadi apa yang saya dapatkan dari buku ini dan juga apa yang saya suka dan tidak suka dari buku ini. Dan yang terakhir ada recommendation. Untuk recommendation ini saya akan menjelaskan apakah buku ini direkomendasikan atau tidak. Selanjutnya ini adalah tentang penulisnya. Di situ kalian bisa lihat sendiri fotonya. Dia adalah Frances Hudson Burnett atau nama aslinya adalah Frances Eliza Hudson Burnett. Dia lahir di 141 York Street in Chatham, Manchester, tanggal 24 November 1849. She is British American novelist and playwright atau novelis dan juga seorang dermawan di Inggris Amerika. Dan dia terkenal dengan 3 cerita atau 3 novel tentang anak-anak. Yang pertama itu adalah Little Lord Fauntleroy, diliris atau diterbitkan pada tahun 1885 dan juga sampai 1886. Yang kedua adalah A Little Princess, yaitu cerita yang saya sedang review. Buku ini diterbitkan pada tahun 1905, namun saya membaca yang versi 1994. Dan yang ketiga adalah cerita The Secret Garden. Dia diterbitkan pada tahun 1911. The next about the book. Introduction. This book is about the story of Sarah Crowe as she moved from wealth to poverty, being poor and to return to being rich. She meets the man, Miss Minchin, who treats Sarah horribly after she lost her money. Sarah also meets the keen and unenable Mr. Carlsberg, her father's former business partner. Jadi buku ini bercerita tentang perjalanan Sarah Crowe yang sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Captain Crowe, seorang pelaut dari India. Ayahnya ini masih muda dan sangat kaya, sehingga sangat memanjakan Sarah karena juga Sarahnya itu ibunya sudah meninggal ketika Sarah kecil, dan Sarah ini disekolahkan di London di sekolahnya Miss Minchin oleh ayahnya. Miss Minchin ini sangat baik kepada Sarah hanya karena Sarah ini pintar dan juga kaya. Lalu setelah beberapa waktu ada kabar mengenai ayahnya Sarah bahwa ayahnya Sarah ini meninggal dan kekayaannya dibawa atau dicuri oleh rekan kerjanya, sehingga Miss Minchin yang tadinya sangat baik kepada Sarah berubah drastis menjadi sangat jahat. Dan inilah dimana awal mula dari penderitaan Sarah. Dia sangat diperlakukan tidak baik oleh Miss Minchin dan dia disuruh menjadi seorang pembantu di sekolahnya. Lalu dengan seiringnya waktu ternyata teman partnernya ayahnya Sarah ini tidak membawa kekayaan ayahnya Sarah, namun dia mencari-cari Sarah untuk mengembalikan kekayaan ayahnya Sarah. Dan pada suatu waktu karena dengan ketidaksengajaan mereka bertemu dan akhirnya Sarah kembali seperti semula. Dia menjadi seorang princess kembali dengan kekayaan ayahnya yang telah kembali kepadanya, dan Miss Minchin sangat menyesalinya. Berikutnya what I learned, yaitu apa saja sih yang saya baca dari buku ini. In this book teaches that life will not always be above, because there will be times when we are
in the position below. To face it all, we must remain patient, maintain good manners, remain keen, and never give up. Jadi di buku ini mengajarkan banyak sekali tentang kehidupan, terutama dalam ketika kita di atas atau keuangan kita sedang sangat mencukupi, namun ketika tiba-tiba kita menjadi sangat tidak berkecukupan, itu membuat kita akan terpukul dan juga kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup itu dengan bersikap sabar dan tetap menjaga etika, sopan santun. Dan kita juga harus tetap baik hati kepada orang-orang dan jangan pernah pantang menyerah. Itu ditunjukkan dengan sifatnya Sarah, seorang Sarah Crew, ketika dia di posisi sedang tidak berkecukupan. Next yaitu evaluation in the book. Things I like and dislike about the book. Di sini yang saya suka, this book is very good to read for a beginner with a language that is easy to understand. So it won't be difficult to understand the story. Jadi buku ini sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa-bahasanya yang cocok untuk pemula yang sedang belajar bahasa Inggris. Meskipun memang mungkin ada beberapa kata yang agak susah, tapi itu masih bisa kita tanggap. Jadi kita bisa tahu intinya dari cerita itu. Dan yang tidak saya sukai yaitu I recognize that there are some unsettling depiction of lower class people of modern point of view. Namely, Ramdas talks about him while was watching Sarah while she sleeps, peeking through her window and knowing her every coming and going. His intentions were completely noble and he did good. Still, it was hard not to be a bit frightened. Jadi di sini ada seorang pelayan atau kasarnya pembantu yang bernama Ramdas. Dia itu selalu memperhatikan Sarah ketika dia tertidur atau selalu melihat Sarah dari jendela dan selalu mengetahui ketika Sarah datang ataupun pergi. Dan itu menurut saya agak seram karena mungkin jadi kita akan merasa tidak mempunyai privasi apapun dan seperti kita ini dikekang atau dipenjara mungkin ya, karena selalu diperhatikan seperti itu. Jadi itu agak mengganggu bagi saya. Dan ini yang terakhir yaitu recommendation. I recommend this book to other because even though it's a children's book, this classic has nothing to lose if read by a more mature or older audience with a very interesting story and a lot of important points about life. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini. Meskipun ini untuk buku untuk anak-anak, namun masih bisa dibaca untuk yang dewasa ataupun sudah tua. Dan juga saya tadi sudah bilang bahwa buku ini cocok sekali untuk pemula karena bahasanya yang mudah dipahami, sehingga kita dapat bisa mendapatkan poin dari ceritanya dengan mudah. So, thank you for attention and watching this video. Mohon maaf bila banyak pengucapan yang kurang tepat ataupun tulisan dalam PowerPoint saya yang kurang tepat dan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.